Oke, boleh. Lanjut sedikit, ada beberapa pertanyaan gini. Dari siapa tadi ya? Oh, dari JF Arhaul. Halo Om Acing dan Om Mario. Mau tanya, kenapa dipanggil Om ya? Mau Usam. tanya untuk foto. Saat senja terkadang lighting dari bangunan kurang mendukung. Apakah suka menggunakan lighting tambahan seperti kalau motret orang pakai flash? Saya enggak. Saya selalu eh, menggunakan lampu dari rumah itu. Hmm. Karena kalau mau nge-light itu satu rumah, lumayan banyak ya. Saya pernah dulu di awal-awal pernah belajar dari fotografer luar kan, mereka dia nge-light pakai flash, bangunannya tembakin satu-satu pakai flash. Saya waktu itu ada gudang, tampaknya nggak ada lighting sama sekali, jadi saya tembakin flash satu-satu. Hmm. Untuk create satu frame aja saya bisa 2 jam di situ, nge-flash sono sini gitu kan. Susahnya minta ampun. Jadi akhirnya menurut saya kondisi di Indonesia nggak bisa seperti itu. Karena kita kan dibayar per frame-nya nggak mahal. Kalau di luar negeri itu, satu frame itu bisa $500 minimum. Sedangkan kita $500 bahkan bisa sampai udah satu project tuh mungkin. Gitu Hmm. kan. Jadi di Indonesia maunya volume banyak, volume foto, bukannya kualitas yang satu foto tapi gila banget itu nggak begitu. Jadi makanya saya selalu ya udah pakai lighting yang biasa aja. Pada saat blue hour itu saya bisa lompat-lompat di 4-5 spot yang berbeda gitu dalam satu blue hour. Kalau pakai lighting cuma dapat satu Hmm. gitu kan. Hmm. Jadi jawabannya enggak. Oke. Ini ada pertanyaan yang sangat teknis. Izin bertanya Pak Mario dari Bagus Alam Wijayanto. Saat melakukan pemotretan interior dan eksterior, eh, menggunakan shutter speed dan ISO berapa agar foto terlihat bagus? Kondisional ya? Monggo silakan. Kalau pada saat kalau eh, ya kalau kayak ya kalau orang yang udah sering motret sih udah nggak akan mikirin harus pakai ISO berapa, shutter speed berapa sih. Jadi ya kita cuman pokoknya kan kalau motretnya pakai di tripod, kalau motor arsitektur itu kan motor selalu pakai tripod Hmm. karena kita maunya punya depth of field-nya yang dalam ya, yang lebar. Otomatis kita pakainya di f8, f11. Nah, kalau pakai f8, f11, otomatis kan shutter speed kita pasti lambat. Gitu. Kalau shutter speed lambat di bawah 1/60, tangan pasti udah nggak bisa megang, pasti pakai tripod. Tremor. Gitu kan. Iya, pasti udah tremor kan. Jadi, ya udah, saya mah motret ISO 200, f8, shutter speed-nya ya mau terangnya pasnya seberapa, lihatnya di LCD, tinggal diputer, Hmm. udah pas segitu, ya udah, saya nggak tahu tuh kalau ditanyain, tadi satu-satu ditanyain fotonya shutter speed berapa, Mas, saya nggak tahu. Thanks to digital ya. Iya. Ya, oke. Satu lagi. eh, Apakah tantangan terberat dan terbesar versi Pak Mario dalam memotret? Dan bagaimana persaingan dalam bidang fotografi arsitektur? Wah, pertanyaannya lompat ke belakang ini. Nggak apa-apa deh. Waduh, Ini, pertanyaan ini terberat. pertanyaan dari Nursela Vilar Ifada. Ya. Oke. Tantangan terberat saya ya, setiap project itu punya tantangan masing-masing lain-lain sih ya. Kadang motret rumah tinggal tapi udaranya nggak ada sama sekali. Jadi kita motret udah pengap-pengap, peringatan, frame-nya banyak, terus kliennya request-nya banyak gitu kan. Udah nggak bisa mikir tapi request-nya banyak, itu berat buat saya gitu. Terus pernah dulu motret di Bahrain, saya motret hotel 300 kamar ya. Jadi hotel lumayan gede, motret 3 hari 3 malam di situ. Tapi asisten saya nggak dapat visa, jadi saya motret sendiri di sana. Dikasih bantuan di sana asisten orang Bangladesh yang tidak mengerti foto sama sekali. Jadi saya motret, dia minta bantuin dia malah selfie dan telepon keluarganya di Bangladesh bahwa dia bilang, Mama, gue lagi di balcony private shoot gitu aja gitu.
saya udah geleng-geleng kepala aja nih punya asisten begini. Akhirnya di hari kedua saya bilang udah nggak usah pakai lah, percuma. Soalnya bukan yang ngebantuin, saya malah ngerepotin, mesti ngurusin orang yang nggak bisa bantuin saya kan, mau ngapain. Jadi akhirnya saya ya udahlah nggak usah. Itu lumayan berat, 3 hari 3 malam di sana, dan kita sebagai orang Indonesia di sana lumayan nggak dianggap juga, orang sana lumayan sombong. Saya minta bantuan di hotel tuh, mau minta ini, minta itu tuh susahnya setengah mati. Terus kayak misalnya motret lobby gitu, motret lobbynya nggak habis-habis sama orang, datang terus, check in check out kan. Akhirnya ya udah, kalau motret lobby kita harus beat the crowds. Beat the crowds kita motretnya subuh. Subuh saya datang ke sono, mereka lagi polish marmer. Jadi saya lumayan lemas waktu itu. Ya akhirnya kita introduce digital imaging juga mau nggak mau, karena orang marmernya refuse untuk minggir juga. Jadi ya udah saya bilang, lo bisa nggak 5 menit gue minta waktu gue untuk motret angle ini. Akhirnya mesin polisnya juga ditinggal di situ, kabelnya masih ngelewer-ngelewer. Ya udah akhirnya kabelnya saya DIY aja gitu. Jadi ya challenge macam itu setiap project macam-macam sih, ada-ada aja gitu. Yang kadang kita nggak bisa tebak. Kita udah persiapkan sematang mungkin di sebelum photoshoot, tapi pada saat photoshoot pasti masih ada gitu. Pertanyaan lanjutnya tadi, bagaimana persaingan dalam bidang fotografi arsitektur? Itu masih pertanyaan satu pertanyaan. Persaingan ya. Persaingannya jangan-jangan nggak ada saingan nih. Dulu waktu saya baru masuk sih memang pemainnya masih sedikit ya. Itu yang saya senang juga. Ya mungkin hoki juga. Saya orangnya sebenarnya nggak bisa bersaing. Saya orangnya orang baik-baik gitu kan. Maksudnya kalau lu mau maju ya udah maju sok, silahkan gitu. Saya mah jadi diri saya sendiri aja gitu. Nah sekarang sih saya lihat udah mulai banyak sih yang lebih muda-muda masuk gitu kan untuk dokumentasi. Ya buat saya sih nggak masalah. Persaingan kan sehat aja ya. Desainer silahkan memilih cocoknya sama siapa, yang sesuai budget, yang seleranya sesuai, artistiknya sesuai, ya sok aja, nggak ada masalah sih buat saya. Jadi kalau masih mau terjun, tapi kalau dibandingin misalnya mau terjun di dunia fotografi wedding, ya tentu kuenya masih lebih besar di fotografi arsitektur gitu dibandingin wedding. Kalau mau wedding kan, iya kalau wedding coba aja datang kayak ke apa namanya, Expo Bridal gitu, vendornya 1.000 ada kali, 1.000 vendor wedding. Akhirnya milihnya siapa? Milihnya yang kenal, gitu kan? Berarti Anda rela ya kalau misalnya beberapa dari audiens yang ada di sini menjadi saingan Anda nantinya? Iya nggak apa-apa, kita mah asal tahu aja, sama-sama tahu aja. Santai. Oke, sebelum melanjutkan ke video, ini hanya mengingatkan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan elektronik sertifikat, monggo silakan isi presensinya ada di chatroomnya YouTube dan chatroomnya Zoom. Silakan. Oke, Bung Mario, dipersilakan untuk melanjutkan videonya. Lanjut ya. Jadi belakangan ini juga banyak yang mereka minta dalam bentuk video, karena kadang untuk foto saja tidak cukup. Foto bisa memberikan the feeling of space, tapi kalau untuk mood, rasa mengenai space itu kadang tuh bisa dicapainya melalui video, karena dengan adanya musik, dengan kita ada movement, itu semua jadi a whole different game. Jadi belakangan saya mulai bikin video juga. Ini saya kasih lihat. Ini video yang pertama adalah saya video untuk supplier supplier kayu namanya Woodlam. Dia kan bikin panel kayu. Jadi dia bikin rumah dari slab rumah ya. Dalam 4 hari dia bisa jadiin tuh lantai sama dinding semua. Struktur udah ada, dia pasang lantai sama dinding dalam 4 hari. Jadi saya tanya gimana caranya lu dokumentasi project gua bisa jadi dalam 4 hari. Nah, akhirnya saya juga bikinin time lapse buat dia. Ini saya coba share screen. Asik, nonton film. Nonton film sebentar ya.
Terus audionya saya kecilin dulu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dalam 4 hari kita pakai 4 kamera buat dapetin different angle di time lapse semua. Kemudian ini kalau misalnya ini yang video berikutnya adalah rumah yang ini nih. Ini rumah yang ini saya mau terjemahin dalam bentuk video waktu itu. Jadi kayak ini. Nah, jadi di project ini kan ini residential ya. Kalau residential tuh biasanya mood-nya tuh maunya emang sepi-sepi kan, emang rumah buat istirahat, damai, gitu, santai. Jadi saya coba injek lagunya yang begitu nyantai, lalu kita kasih lihat mood-nya dari kayak tanaman, ada air, dan lain-lain ya. Mungkin kalau keseluruhan bentuk bangunan mungkin nggak akan kelihatan di video, tapi yang emang saya mau sampaikan di video itu mood dari rumah itu. Kalau space-nya nanti ada di fotonya gitu. Dan next ini project di Bali ya, ini resort di Bali.
Nah, ini juga sama kan, memang resort biasanya saya moodnya agak-agak nyantai, movementnya juga pelan-pelan. Lanjutkan, Jadinya ya menurut ini ngantuk. ngantuk ya. Sekian dari saya. Ah, luar Dan terima biasa, terima kasih. kasih. Sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan, saya mau menyapa dulu. Ternyata di audiens kita tuh ada Ketua IAI dari Bali, Bapak Pranajaya. Silakan menyaksikan. Monggo, juga ada beberapa anggota IAI dari IAI Nasional, IAI Bali tentunya, IAI Kalimantan Tengah, IAI Singapura ternyata ada nih. Wow. IAI Jogja, IAI Papua, wah mungkin udah hampir malam nih dia. IAI Kepulauan Riau, dan tentu saja tetangga dekat IAI Jakarta. Silakan menikmati. Oke, sekarang giliran gue nanya nih, Mar. Boleh, boleh. Apa namanya? Kan sebelumnya Anda itu arsitek. Ya, 7 tahun jadi arsitek. ya, Kok ya. kok akhirnya memberanikan diri untuk pindah haluan menjadi fotografer arsitektur? Apa yang membuat ada dorongan kah atau dari dalam dari luar? Panggilan kayaknya. Apa namanya? Ya selama 7 tahun di industri arsitek itu, ya bukannya saya nggak suka arsitektur ya. Buktinya kan saya masih menjadi fotografer arsitektur. Otomatis saya menikmati arsitektur, tapi dari cara yang berbeda gitu kan. Dari pengalaman saya 7 tahun menjadi di industri arsitektur ya, saya bisa pernah ya kerja sama orang, saya pernah di perusahaan kontraktor, konsultan, perusahaan 3D, lalu pernah bikin perusahaan kontraktor sendiri, pernah bikin furniture, terus akhirnya ke Singapura kerja di konsultan gitu, udah gajinya dolar, saya kan tahan lama situ karena gajinya dolar juga. Uh, Ya buat saya ininya apa terlalu lama ya buat saya bikin mungkin ngedesain rumah 2-3 bulan lalu ngebangun 8 bulan jadi minimum satu proyek jadi setahun. Kalau di awal karir kan pasti kan proyek masih satu-satu kan gitu kan satu satu setahun lalu salah benerin setahun lagi gitu kan makanya buat saya lama. Sedangkan kalau kita motret mungkin 1/100 detik udah jadi satu foto. Kalau salah ya udah benerin 1/100 detik lagi jepret lagi gitu. Jadi buat saya learning curve-nya cepet ya, sangat cepet. Balik modalnya cepet ya? Itu juga ya sekarang. Kalau dulu sih masih berdarah-darah. Jadi ya itu sih yang membuat saya beralih ke fotografi juga. Saya lebih senang yang instan ya putarannya ya. Kalau saya motret rumah gitu, beberapa proyek dari arsitek-arsitek yang kalau kadang saya tanya, ini rumah berapa lama? Ini rumah 8 tahun baru jadi, bro. Lo jangan tanya kenapa deh, gue udah pedih banget. Dari gue nggak punya anak, sampai anak gue udah SD katanya. Ya buat saya gila, 8 tahun mesti nungguin project tuh luar biasa banget. Gitu loh. Jadi ya jiwa saya emang di sini. Itu sih alasannya. Masuk akal. Yang cepet-cepet aja. Ngopi dulu dikit. Ngopi dulu ya, oke boleh, siap. Dikasih kemarin nih. Mantap banget. Mantap. Oke, berarti videografi itu juga mendukung ya sebetulnya, mendukung penyajian kita dalam menceritakan apa yang klien mau ya. Betul. Jadi menurut saya apanya? Nggak cukup, Fungsinya, cuma foto aja nggak cukup. Kalau cukup apa nggak cukup semua tergantung sama pribadi masing-masing ya. Kalau ngomong cukup, nggak pernah cukup. Tapi kalau dibilang perlu apa enggak, ya perlu juga. Tapi kalau nggak pakai bisa nggak? Ya bisa juga. Tergantung jago jualan apa enggak. Maksudnya kan kalau dengan adanya kita kan fungsinya itu untuk menghemat kata-kata sebenarnya. Daripada arsitek mesti ngomong, gue masuk ke entrance tuh volumenya tinggi, ntar feelingnya begini, lalu lo ngeliat kanan ada ini, materialnya ini, ngomongnya panjang bener. Kasih lihat foto satu,
oh iya ini gini ya gitu. Lalu kasih lihat video 3 menit, oh jalannya begini, oh feelingnya begini ya, ada ini kan itu fungsinya saya tuh itu bikinin itu Ya. supaya memudahkan arsitek untuk bercerita intinya gitu sih. Jadi kita nggak perlu ngobrol sampai berbusa-busa, kita tunjukkan satu foto atau berapa menit video gitu ya, kira-kira. Iya, menurut saya sih ya itu salah satu apalagi sekarang orang tuh ngelihat foto atau video itu udah kayak jadi makanan sehari-hari kan ya Hmm, karena hmm. dengan hebohnya sosial media ngelihat foto di Instagram kayak cuman swipe kalau misalnya dalam 2 detik foto itu nggak nangkep perhatian kita otomatis dia langsung lewat Hmm. sehari kan berapa ribu gambar yang dia lihat. Ya, ya. Jadi kenapa kita harus kalau untuk media presentasi menurut saya kenapa kita harus bisa engage viewer kita yang kita hanya punya waktu 2 detik Hmm. ya kalau 2 detik nggak menarik artinya lewat. Makanya harus create powerful image, harus create powerful presentation gitu. Malah nowadays saya dibilangin eh, emang kalau foto udah kadang kurang powerful, video lebih bisa attract orang ya. Orang demennya lebih nonton sekarang. Makanya YouTube juga semakin gila kan sekarang Hmm, hmm. gitu. Katanya sih gitu. Makanya saya juga ya udah kalau orang request bikin video ya saya bikinin juga dan saya juga senang sih dunia yang berbeda juga gitu. Ya, Kadang ya. kalau udah keseringan motret, kita kan kalau udah keseringan berbuat sesuatu, itu selalu mau cari sesuatu yang beda ya, mau disusah-susahin gitu kan. Kadang beli kamera baru biar susah gitu kan, nyoba lagi. Nah ini kalau bikin video buat saya juga agak lebih susah, jadi nggak bosan kerjaannya gitu sih. Apa namanya? Jadi variasi aja ya. Variasi betul. Oke. Eh, simetris atau asimetris? Simetris dong, Simetris. simetris. Oke. Karena ada beberapa eh, sosok yang seperti Anda gitu, dia malah memposisikan bahwa gue penggemar asimetris nih. Karena dari asimetris itu gue bisa dapat sudut-sudut yang nggak ada di sebelah kanan gitu atau sebelah kiri misalnya. Ini ngomongnya in context of apa nih, Foto. motretnya gitu apa Ya. fotonya kan? Hmm. Ya memang menurut saya dua-duanya perlu sih, Hmm. dua-duanya perlu. Tapi untuk membuat project yang bisa simetris di segala sisi itu menurut saya sangat susah loh. Itu karena saya pernah melihat uh, ya saya udah motret ratusan project gitu kan dari arsitek baru sampai arsitek yang sudah terkenal semua udah pernah saya kerjain dan saya suka ngeliat gitu kalau ada yang arsitek baru tuh mau ngedesain dia sebenarnya mau bikin simetris tapi mungkin eh, kontrol di lapangan kurang atau gimana kan ada elemen tidak terkontrol jadinya kayak misalnya mau bikin koridor lalu ada co-flight di atas tapi co-flight taunya menceng gitu kan Hmm. menurut saya itu yang sangat susah yang untuk dilakukan ya dan kalau secara visual foto yang simetris itu sangat powerful menurut saya Hmm. Hmm. jadi kalau ditanya cuman simple asimetris apa simetris saya pilih simetris kalau misalnya proyeknya mau simetris tapi nggak berhasil, ya tentu saya mau mototnya asimetris supaya saya ngumpetin kekurangannya itu kan. Oke. Tugas saya kan untuk menaikkan para desainer gitu, Hmm. tanpa Hmm. menunjukkan kekurangan mereka. Eh, ya, masalah framing itu mutlak menurut Anda dalam fotografi arsitektur? Framing maksudnya in terms of composition, Iya, iya, seperti tadi itu ada latar depan foreground atau kiri kanan yang mendukung atau apalah. harus itu elemen yang paling penting. Karena pertama kali orang lihat foto yang dilihat apanya? Komposisinya pasti. Hmm. Jadi komposisi itu tidak bisa ditawar, harus dilakukan di lapangan. Karena kayak tinggi kamera mau rendah pendek, itu kan nggak bisa diatur. Mau naruh barang, mejanya di mana, kursi di mana, kan itu nggak bisa diatur semuanya. Jadi di lapangan itu udah harus set, itu yang paling harus diperhatikan. Jadi memang kalau
mungkin kalau workflow saya kalau ngelihat sebuah frame adalah pertama cari komposisi dulu, habis komposisinya udah dapet, lalu kita rearrange furniture, kalau ada yang perlu di-set semua diberes-beresin, taruh-taruh, lalu kalau ada yang perlu kita jadiin foreground apa kita akal-akalan itu semua kita lakukan, udah set, lalu kita lihat lightingnya gimana nih, ada yang perlu kita buka jendelanya, ada yang tutup, lampunya ada yang kita matiin gitu kan, stepnya itu sih. Oke. Waktu memotret ada golden hour, ada blue hour, ada siang hari. Anda lebih prefer yang mana untuk menghasilkan suatu karya yang baik di arsitektur? Untuk sebuah karya yang baik itu Atau biasanya gini, tapi mungkin diterangin dulu ya, mungkin ada tidak semua mengerti apa itu golden hour, apa itu blue hour, atau itu yang lainnya. Monggo, silakan. Jadi kalau motret itu window-nya kan kita punya window kan satu harian ya. Jadi jam 5 pagi itu blue hour, di mana langitnya biru, lalu lampu bangunan semua nyala. Terus lewat dari blue hour itu masuk ke golden hour pagi ya, sekitar jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Itu bayangan jam 7 pagi bayangan matahari masih warnanya agak emas-emas gitu, makanya namanya golden light. Mungkin menjelang jam 8 emasnya udah hilang, tapi ada cahaya matahari masih miring, makanya bisa menghasilkan bayangan yang miring di bangunan semua. Biasanya sampai jam 9-an, sampai jam setengah 10 paling lambat, itu cahaya mulai keras. Jadi quality of light-nya tuh kencang banget ya. Dan bayangan juga, matahari juga udah mulai di atas, jadi bayangannya semua ke bawah. Kalau misalnya kalian pernah motret diri sendiri di jam 12 siang, pasti kan bayangan mata semua ke bawah ke kantong gitu kan, mukanya serem. Nah, itu di bangunan juga jadinya begitu kurang bagus. Kalau secara tampak depan ya, tapi kalau motret skylight, ya jam 11 jam 12 itu adalah waktu yang tepat. Jadi jam Matahari itu, persis di atas kita. betul, biasanya masuk di antara jam 11 sampai jam 1 lah itu kalau yang ada skylight, tergantung posisi matahari ya. Itu biasanya untuk skylight jam segitu. Nah, lalu habis itu saya makan siang, atau biasanya saya bobok siang, istirahat. Jam 3 sore saya mulai motret lagi untuk golden hour yang sore. Matahari miring tapi dari sebelah barat gitu kan, tergantung bangunannya kena apa enggak. Sampai jam 5, setengah 6 itu blue hour lagi, blue hour yang sore, jam 6 sampai jam setengah 7-an lah, selesai. Habis itu dinner pulang, kecuali kalau ada lighting designer juga dari rumah itu. Lighting designer baru mulai motret lewat dari mulai dari blue hour. Jadi kalau misalnya ada lighting designer juga yang butuh di situ, setelah motret buat arsitek, motret buat lighting designer sampai jam 10-11 malam biasanya gitu. Apa agak berbeda dengan yang biasa motret human portrait gitu ya, yang menghindari tengah hari saat matahari persis di atas, tapi justru fotografi arsitektur justru kadang-kadang dinantikan tuh ya, bayangan-bayangan di kisi-kisi atau di Betul. pilar gitu ya. Ditungguin itu justru. Oke. Berikutnya DI. DI itu memang perlu kah? Apa memang perlu? Digital imaging ya? Apa namanya? Post Pro ya? Ya. Menurut saya itu perlukah atau memang itu sesuatu yang dihindari? Bisa cerita sedikit atau pengalaman gitu? Oke, kalau menurut saya perlu banget ya, perlu banget. Artinya kenapa? Bukannya saya, jadi cara pikirnya gini, kita menggunakan digital imaging itu untuk membantu menyampaikan pesan dari desainer supaya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bukan untuk kita malas di lapangan, lalu ntar gue edit aja. Ya, jadi bukan begitu pola pikirnya. Kan kalau fotografer baru kebanyakan begitu. Udah ntar edit aja gitu. Atau kadang ada orang yang awam yang nggak ngerti fotografi juga begitu. Dikit-dikit, ntar Mario edit aja ya gitu. Ya, dalam hati saya ya, kalau mau ngedit juga biasanya kita mikir dulu, bukannya kita asal motret lalu di belakang layar kita ngedit. Tapi saya udah siapin bahwa oke, nanti ini harus gua edit.
artinya motretnya harus begini angle-nya, harus disediain apanya gitu kan. Kayak misalnya gini, yang paling sering itu yang nempel di saya adalah saya dulu heboh dengan sering ngilangin kabel listrik yang menghalangi bangunan itu kan ya. Sekarang kalau perlu nggak dihilangin kabel listriknya? Perlu nggak perlu? Kalau misalnya bangunannya mungkin sudah sangat kuat, misalnya kayak kelas-kelas arsitek terkenal, itu bangunannya biasanya udah cukup kuat tuh. Kadang-kadang kabel listrik nggak dihilangin, nggak apa-apa. Malah menjadi menambah elemen visual, jadi kayak ini real nih, bukannya rendering gitu. Saya mau challenge 3D artist, ada nggak 3D artist yang naruh kabel listrik di depan bangunannya? Ya? Kalau saya ngilangin, mungkin mereka nambahin. Ya anyway, nah sekarang kalau dia punya bangunan adalah garis-garis horizontal pattern-nya misalnya. Lalu di depannya ada kabel listrik juga horizontal. Otomatis kan dia punya design intent jadinya hilang ya sama kabel listrik gitu. Nah dari situ saya harus hilangin kabel listriknya. Ya orang kalau di lapangan saya bisa hindari, tentunya saya hindari. Karena itu kalau ngilangin kabel listrik bisa seharian sendiri satu foto. Kecil-kecil satu-satu mesti sabar gitu. Jadi di awal karir saya itu saya ngerjain sendiri, lama-lama karena motretnya makin sering saya serahin ke editor saya. Di awal-awal itu setiap kali habis nyalain kabel listrik editornya keluar, lalu ganti yang baru gitu kan. Jadi ya itu tantangan saya dulu. Ya anyway, jadi kalau ngomong perlu apa enggak, perlu untuk menyampaikan pesan yang tepat. Gitu. Kayak misalnya juga kalau motret pakai lighting, mungkin satu frame bisa 1,5 jam. Sehari kalau misalnya kerjanya 8 jam, nanti sehari cuma 5 frame dong. Ya kan, sangat sedikit. Nah, sedangkan kalau kita pakai digital imaging, kita bisa motretnya, kalau saya motretnya sistemnya bracket. Artinya kalau yang nggak ngerti bracket, nanti bisa Google, tapi pada prinsipnya kita motret exposure yang tepat di tengah, lalu kita ambil yang versi gelap, kalau foto interior supaya jendelanya nggak keterangan, lalu untuk area yang kena shadow, kita ambil lagi foto yang lebih terang supaya area shadow-nya keangkat. Jadi saya motret selalu punya 3 frame. Nanti digital imaging saya akan blend. Kita gabungin 3 foto itu untuk balance lighting-nya. Betul. Jadi kayak multi exposure kita gabungin jadi satu. Jadi istilahnya mungkin HDR ya, High Dynamic Range. Jadi dari terang gelap semua dapat, kita blend. Jadi dengan cara itu saya sehari motret bisa puluhan frame, dapatnya banyak gitu loh. Jadi tim desainer yang hire saya bisa milih, mau angle-nya yang mana gitu kan. Jadi kalau dibilang perlu apa enggak, perlu tapi sesuai fungsinya ya. Sesuai fungsinya, oke. Bukan sesuatu yang utama ya. Karena kan awalnya meng-hire Anda kan meng-hire fotografer ya, bukan yang photoshopper ya. Betul. Saya fotografer, Photoshop untuk membantu. Kalau emang proyeknya udah bagus, saya kadang nggak sampai nge-DI gimana-gimana kok, paling cuma ya kontras, paling tacap-tacap sedikit, misalnya ada rumput yang botak, ya cuma di clone-clone sedikit, cepat ngerjainnya gitu. Ya. Makin seru ya ceritanya ya. Pernah menemukan kendala sama cuaca? Sering lah pasti ya. Sering lah kalau cuaca lumayan ini ya, lumayan kurang bersahabat lah di Jakarta. Ngelihat weather forecast nggak tepat, kalau ngikutin weather forecast bisa nggak berangkat gitu. Jadi apapun yang terjadi ya saya berangkat aja, ya dapatnya apa ya udah saya udah bilang terang-terangan, maksudnya saya motret biasanya based on one day. Kenapa based on one day? Kenapa? Karena dulu saya pernah motret golf Pondok Indah. Saya 8 kali bolak-balik ke sana. Rumah saya di Kelapa Gading. Saya mesti ke Pondok Indah 8 kali baru bisa mendapatkan sinar matahari yang kena bangunan itu. Karena setiap kali ke sana mendung. Di Kelapa Gading terang, lalu saya berangkat ke sana 1 jam kemudian mendung. Jadi sekarang kalau satu proyek 8 kali mesti bolak-balik, artinya saya sebulan cuma bisa 3 proyek dong. Gitu kan. Jadi saya udah fair. Kalau emang lagi musim hujan, saya bilang ini musim hujan ya. Kalau misalnya bakalan ada mendung, gimana? Kalau lu oke, ya gue berangkat. Kalau lu mau benar-benar matahari, ya mau nunggu sampai musim panas lagi, ya sok silahkan. Tapi bangunannya mungkin kalau setengah tahun lagi udah keburu hancur. Gitu, nakut-nakutin. Ya anyway, ya gitu. Saya udah info jelas di depan gitu. Kalau skenario terburuk cuacanya begini.
Nah, skenario terburuk. Kalau hujan gimana? Kalau hujan, kalau asal nggak terlalu deras, saya selalu tetap motret. Saya pakai payung. Saya pernah cerita kan. Saya pakai payung, asisten megangin payung, ya saya tetap motret. Malah Nggak lebih masalah. unik ya hasilnya ya. Kalau yang nuansa malam biasanya tetap lebih unik karena lantainya pada basah, jadi ada refleksi-refleksi gitu. Jadi Hmm, bagus. Oke. Mm-mm. Ada pertanyaan lagi nih dari di YouTube ini Nursela. Nursela Vilar Ifada, Pak Mario, awal mula berkecimpung dalam dunia fotografi maupun videografi, bagaimana cara Bapak menentukan harga atau bayaran? Wah, masuk ke dapur nih. Masuk ke dapur nih. Waduh, gimana ya? Paling gampang adalah telepon kompetitor Anda, menyamar jadi arsitek. Hmm, Saya lagi mau motret rumah saya nih, ini gitu. Atau minta project rendering temen. hmm. Projectnya ini, berapa, minta price list. Udah, tanya aja 5 kompetitor, udah tahu kan rata-rata tuh. Nah, Anda mau lebih mahal atau lebih murah? Sok, silahkan. Apa namanya sederhana aja ya gitu ya. Iya, kan ibaratnya kalau misalnya kita mau beli mobil deh atau mau beli motor gitu, mau tahu harganya pasarannya berapa kan pasti ngecek di beberapa harga dong dengan Ya, barang yang ya, sama, ya. ya kan? Ya udah tahu harga rata-rata berapa, ya udah tinggal tentuin sendiri gitu. Tricky. Hmm. Oke, lalu ada Chips Ayah. Ini pertanyaan dari YouTube. Bang, apa yang menjadi motivasi atau pemberi spirit ketika mood lagi low? Karena saya saat ini baru menjalani profesi seperti abang. Wah, ini Wah, ini kompetitor kompetitor nih. nih. Kompetitor. Kasih tahu nggak ya? Eh, ya itu tadi saya bilang, kalau misalnya mood lagi low, sebenarnya eh, bisa beli barang baru. Hmm, Biasanya kan kalau kalau saya hobi motret, emang hobi ya. Kalau motret hobi, jadi hobinya suka beli alat gitu. Kalau beli tools baru, nyoba-nyobain baru, biasanya jadi refresh. Biasanya bisa begitu. Tapi bisa juga dapetin ilmu baru, belajar. Kan sekarang hmm. online tutorial banyak banget kan. Online tutorial itu mau yang di Indonesia ataupun di luar negeri, tinggal beli, nggak terlalu mahal gitu. Dapat ilmu baru, tentunya pasti akan semangat untuk mencoba ilmu baru dong. Iya, iya. Ya, jadi saya lebih condong sih mendingan belajar ilmu baru daripada beli alat baru. Tapi masalahnya kalau udah belajar ilmu baru, biasanya perlu alat baru gitu. Jadinya Jadi ya ya terserah mau yang mana. proses belajar sih memang nggak pernah berhenti ya. Ngulik ya, ngulik Betul. terus. Saya pun masih belajar terus sampai sekarang. Kalau ada tutorial apa, saya coba lihat. Dan kadang-kadang belajar nggak dari fotografer arsitektur doang. Saya kadang-kadang bisa belajar dari fotografer landscape, kadang-kadang belajar dari fotografer wedding, gitu ngelihat. Kalau dari fotografer wedding itu, nah ini satu kunci juga yang menurut saya, kalau mau jadi fotografer itu harus bisa ngomong. Hmm, Ya, harus bisa ngomong. Jangan pikir kalau fotografer arsitektur interior itu motret benda mati artinya nggak harus ngomong loh. Itu dari koordinasi di lokasi, ketemu satpam, urusan security, ngobrol sama arsitek buat ngorek-ngorek info desain, terus ngelobi OB di kantor yang eh, menolak untuk membantu kita segala macam, itu ya semua itu butuh komunikasi. ada beberapa karya Anda yang di YouTube itu menceritakan bahwa Anda menemukan kendala dari mulai satpam, satpam 1, satpam 2, satpam 3 dan selanjutnya. Bisa Hmm. ceritakan itu? Nah gitu, jadi Apalagi waktu di SCBD ya? Beberapa kali di SCBD. waduh, itu udah paling-paling deh. Jadi salah satunya juga kenapa saya terjun profesional ini juga masalahnya itu. Saya memulai fotografi saya di Singapura, di mana kalau mau motret tinggal keluar kamar, keluar keluar rumah gitu, bawa kamera, mau motret di mana aja suka-suka, mau taruh tripod, mau jungkir balik, nggak ada yang peduli Hmm. gitu. Begitu pulang ke Indonesia, mau motret setiap lokasi dipalakin mulu sama preman. Kalau nggak didatangin sama satpam gitu kan, Hmm. izinnya mana, izinnya mana. Keselnya minta ampun, menurut saya ini gue motret, terus ya upload ke sosial media, dulu juga masih hobi kan istilahnya. Ya ini kan kita juga artinya mempublikasikan
Indonesia lah istilahnya gitulah ya, atau bangunan-bangunan kayak Monas dan lain-lain itu kan semua dalam arti positif ya kita publikasikan. Tapi kok susah banget gitu loh, kita nggak nyusahin juga gitu kan. Nah dari situ terus kalau misalnya hunting mesti bayar gitu kan. Menurut saya juga kok gue malah keluar duit ya kayak begini. Kalau keluar duitnya banyak banget, jadi akhirnya ya udah gue profesional aja sekalian. Gue profesional, gue malah dibayar. Terus kalau hunting rame-rame ber-30 gitu naik ke rooftop, fotonya 30-30 orang sama, aduh cepet upload aja gitu kan. Nah Dengan sekarang sudutnya kalau sama saya, ya. iya kan temen jajaran dong beda 50 cm gitu kan, taruh tripod semua, fotonya sama semua. Jadi dengan saya profesional begini, saya punya akses ke segala macam tempat yang semua orang lain nggak punya, tanpa repot-repot urusan satpam gitu kan, dan foto saya juga nggak pernah sama orang lain gitu kan. Nah, kayak di SCBD gitu, datang kayak di SCBD sama di mall itu motret. Setiap 50 meter jalan itu security-nya beda dan mereka tidak koordinasi. Jadi nanya lagi, Mas suratnya mana? 50 meter jalan pindah, nanya lagi, Mas suratnya mana? Kita tuh kadang kalau motret kan juga pakai mood ya. Udah ditanyain terus tuh lama-lama malas motret, kesel. Ya, Jadi biasanya kalau udah urusan begitu, saya suratnya saya kasih ke asisten saya. Pokoknya saya udah pesen, pokoknya lo liatin kalau ada security jangan sampai dekat-dekat gua ada, gua nggak mau tahu. Lo beresin pakai surat itu pokoknya. Jangan sampai mood gua terganggu gitu loh. Karena mereka udah dikasih surat pun masih bawel, kadang-kadang kayak surat masih satpam dulu telepon lagi ke bosnya dia gitu kan, habis telepon sana koordinasi, dari saya belum ada laporan tapi tanya lagi ke kita ya, kita nggak tahu kan, kita mesti teleponin lagi ke klien, ribet banget deh. Nah, maksud saya itu juga kadang-kadang kita masih butuh ngelobi di lapangan tuh, kan kita juga nggak bisa galak karena kita memang kita ada di area dia kan, walaupun kita sudah punya izin dari atasan mereka, tapi entah karena koordinasi di sana kurang baik, ya kita tetap harus ngelobi, Pak, bisa dibantu nggak, Pak? Ini gimana? Karena kita udah harus motret nih, timingnya udah harus sekarang. Kita udah izin dari owner, tanda tangan semua ada, udah jelas. Saya juga udah dari pagi di sini, udah beberapa orang yang nanyain kita, semua oke, baru Bapak doang nih yang mempertanyakan lagi kenapa. Bisa dibantu nggak, Pak? Gimana lah gitu. Jadi itu nggak semudah cuma tinggal motret doang, ada begitu-begitunya juga. Kadang-kadang asisten kita nggak bisa handle, ya saya mesti turun juga handle gitu. Nah, semua cara-cara ngomong itu saya belajar pada saat motret wedding. Karena di wedding itu kita harus berbicara dengan begitu banyak orang. Kadang-kadang mereka lagi makan meja, 10 orang, jenderal-jenderal gitu, kita harus foto mereka dalam keadaan mereka lagi makan. Saya ingat banget dulu tuh saya nggak ngerti gimana caranya gue mau ngomong gitu. Nah, saya diajarin tuh saya kan dulu sempat freelance di salah satu perusahaan wedding yang lumayan top lah di Jakarta gitu ya. Saya diajarin dia, Mar, lo nggak usah takut. Kita tuh di sini pegang kamera sebagai fotografer tuh powerful. Mereka tahu kita melakukan tugas kita. Lo tinggal ngomong aja baik-baik. Nih gue contohin. Dia contohin gitu. Dia datang gitu. Halo Om Tante, ini kita lagi mau foto nih. Foto dulu sekarang ya, mumpung belum mulai makan. Jadi biar bagus saya barisin ya. 10 orang, kakek, nenek, jenderal, semua berdiri, bangun, dibarisin, mau, gitu. Jadi dari situ saya belajar, ternyata ya kita tinggal ngomong aja sih baik-baik, nggak usah takut, gitu. Bisa kok, gitu. Asal kita ngelobi, kita nggak boleh galak lah, gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu saya belajar dari genre lain. Jadi kalau yang yang belajar motret, arsitektur interior, ya jangan strictly belajar cuma di bidang ini, belajarlah bidang lain juga, yang menurut saya bisa kita pakai ilmunya loh. Ternyata untuk menjadi seorang fotografer arsitektur itu tidak cuma belajar teknisnya, betul, tapi juga belajar bidang yang mengiringinya. komunikasi. Salah satunya ini komunikasi gitu. Betul. Ya. Apalagi ya? Apalagi. Kadang-kadang bingung. Berapa lama jadi brand ambassador-nya Leica? Sekarang jalan 3 tahun ya. Jalan 3 tahun kayaknya.
Ada syarat khusus untuk menjadi ada syarat khusus kayak masuk sekolahan. Isi formulir pendaftaran dulu lah. Siapa tahu ada rekan-rekan yang kepengen jadi brand ambassador yang lainnya gitu. Untuk sampai pada posisi ini berarti kan Anda kan harus mempromosikan hasil-hasil karya. Itu lewat apa? Lewat YouTube, lewat Instagram atau media lain? Facebook mungkin? Saya Facebook udah enggak sih. Saya kebanyakan Instagram karena kebetulan sosial media saya masih pegang sendiri ya. Jadi Instagram saya yang handle, semua saya yang post, itu utamanya. Nah YouTube saya bikin itu sebenarnya awalnya yang ngikutin tren aja karena semua orang udah mulai bikin video, semua orang bikin vlog. Dalam hati saya, ya udahlah, saya ikutin follow the wave ya, ride the wave, ikutan bikin vlog gitu. Tanpa tahu menahu apa yang harus saya lakukan. Jadi ya udah akhirnya cuman BTS video apa gitu, saya lagi motret project apa, saya bikinin videonya. Tapi setelah berapa puluh tuh 20-an video, saya mulai bosan gitu, bikin BTS mulu. Ceritanya juga itu aja gitu, saya bangun pagi, ketemu security lagi, gitu, ketemu kabel listrik lagi, lama-lama orang bosan gitu kan. Makanya saya sekarang lagi stop upload nih, saya lagi bingung mau bikin konten apa ya, karena ternyata mikirin konten tuh nggak mudah juga gitu. Tapi kalau disuruh bikinin basic fotografi, suruh ngomongin segitiga exposure, saya agak malas gitu. Nah mungkin, ini saya lihat sekilasnya ada yang nanya tadi ada yang foto pakai handphone apa ya, ada yang nanya gitu. Yeah. Saya belum lama bikin konten motret pakai handphone, iseng gitu. Saya juga menemukan challenge baru ya. Ternyata kalau motret pakai handphone nggak semudah itu juga. Bukannya nggak bisa, tapi saya biasa motret pakai tripod gitu kan, kameranya kita taruh, lalu kita bisa ngelihat dari jauh gitu kan, kita bisa diem, kita ngelihat apa yang salah gitu ya. Kalau mereka motret pakai handphone nih, saya kemarin motret pakai tangan kan, saya motret pakai tangan gini, jadi kan frame-nya kayak goyang-goyang itu attention kita nggak bisa full ke situ ternyata. Jadi setelah saya lihat hasilnya, ternyata hasilnya tidak semaksimal pakai kamera DSLR memang ya. Tentunya kan kalau DSLR bisa ada depth-nya ya, ada efek 3D-nya lebih berasa dibandingin handphone. Handphone kan cenderung flat gitu. Ya menurut saya kalau bisa bagus apa nggak pakai handphone, bisa bagus pada porsinya. Gitu ya, itu challenge saya kalau bikin tadi lagi pertanyaannya sebenarnya apa sih bikin video ya, bikin konten ya? Media platformnya ya. Dan trik untuk foto pakai handphone. Iya, tadi awalnya nge-share di media apa? Ya, mostly betul. Instagram, lalu YouTube is secondary lah, jarang-jarang upload. Lalu saya lagi sibuk mencari konten yang menarik aja gitu intinya sekarang di YouTube. Karena kalau posting BTS mulu bosen. Oke. Berikutnya dari ini sebagian besar pertanyaan sudah dibahas juga nih dari melalui pembahasan sebelumnya. Ada dari Zoom mungkin mau bertanya langsung raise hand. Satu, dua, tiga, belum? Dari YouTube ada satu nih. Saya coba. Dari Aldin Fatih. Permisi, sebagai lulusan baru, bagaimana cara merintis agar bisa menjadi seorang fotografer arsitektur? Karena saya bingung untuk masuk profesi menjadi fotografer ini. Lebih kebingungannya dia gitu. Cara merintisnya bagaimana? Cara merintisnya ya? Nah, cara merintisnya ya. Oke. Satu, kita akan di-hire sama orang harus punya portfolio. Nomor satu ya. Kalau belum ada yang hire, artinya harus bikin personal project. Karena nggak mungkin menjual kucing dalam karung gitu ya. Betul. Ibaratnya kan kalau kita mau hire fotografer, pasti kan nanya, portfolio lu mana? Ya kan, lu pernah bikin apa? Arsitek pun sama kan, ditanyain kan, pernah bikin apa? Kalau emang belum pernah bikin apa,
dan dia berani ngasih duit, buang duit gitu kan, artinya ya Anda beruntung, mungkin karena teman atau keluarga gitu kan yang memberikan kesempatan, itu jangan disia-siakan. Menurut saya kesempatan itu pasti akan datang, tapi yang penting kita harus siap pada saat kesempatan itu datang. Ya, ibaratnya saya dulu pernah ada salah satu murid saya bertanya, Mas Mario, ini saya mau jadi fotografer arsitektur interior juga. Saya udah mulai, tapi klien saya masih sedikit. Semua klien udah dihajar sama Mas Mario. Saya mau dari mana lagi, katanya gitu. Dalam hati saya ya, suatu saat saya pasti kepleset, istilahnya gitu. Entah jadwalnya nggak cocok, ya kan? Entah suatu saat saya tidak mau ngambil dia lagi, itu bisa aja kan? Atau suatu saat saya lagi sakit, saya lagi nggak bisa ngambil, lalu saya lagi sakit, lalu dia harus potret urgent, dia kan pasti cari penggantinya. Nah, di saat itulah Anda harus ready, gitu kan? Karena kesempatan cuma datang satu kali. Pada saat dia memutuskan untuk meng-hire Anda pada saat itu, dan Anda fotonya jelek juga, ya hati bye-bye. Itu kesempatan Anda. Tapi kalau Anda bikin portfolio terus, sering motret, pengalaman makin tinggi, jam terbang tinggi, otomatis kan fotonya sebenarnya udah bagus nih. Tinggal nunggu kesempatan datang aja. Sampai orang ada yang percaya gitu. Wah, ini dia aja nih, gue pernah lihat, dia pernah di Instagram pernah upload fotonya bagus. Nah, itu Anda harus ready. Jadi satu, personal project itu sangat penting untuk baru mulai. Motret apa aja, bangunan yang bisa, mau motret lapangan banteng boleh, mau motret Monas boleh gitu, atau kemarin pas lagi ada acara BDD kan open house, motret di situ kan bagus-bagus tuh proyeknya semua orang open house kan arsitek terkenal, atau punya temen yang arsitek terkenal, arsitek punya pernah ngebangun, fotoin gitu kan, mulainya dari situ aja. Mulainya free ya dulu ya? Iya, bikin portfolio kan. Tapi kalau misalnya mau foto hotel, nah mungkin ya udah bayar kamarnya semalam motret gitu kan, bisa juga. Banyak sih caranya. Lebih suka foto tunggal apa foto seri? Saya lebih suka tunggal, tapi kalau fotografi arsitektur nggak bisa tunggal, harus seri. Jadi karena kalau seri kan kita juga harus berpikirnya ekstra ya. Gua habis frame yang ini, foto berikutnya adalah foto ini sambungannya. Yeah. Jadi kita motretnya pun agak overlapping nih. Jadi di frame ini kelihatan ini sedikit, lalu di yang frame kedua baru kelihatan yang seluruhnya. Yang ini yang tadi ketinggalan dikit ini di sini nih ceritanya. Kita harus mikirin itu kan. Gitu. Siap. Ini pertanyaan ini nih, pertanyaan klasik nih. Punya nggak sih fotografer favorit di bidang fotografi arsitektur? Fotografer favorit ya. Sampai sekarang saya sukanya Mike Kelly ya, Mike Kelly dari Amerika ya. Kebetulan dia bikin tutorial juga sih. Saya belajar, saya mempelajari semua tutorial dia. Dan dia sampai sekarang presence-nya ada di online gitu kan. Dia suka di story-nya dia suka cerita ini itu segala macam. Fotografer bagus lainnya ada, cuman mereka nggak gitu aktif di media gitu, cuma ada website doang. Jadi saya cuma lihat doang ya udah gitu. Ini nggak terasa sudah hampir jam 6 nih. Iya juga. Udah ngobrolnya asik bener. Pertanyaan terakhir deh. Saya pernah dengar namanya Indonesian Architectural Photography Forum. Oke. IAPF itu apa sih? Iya. Binatang apa sih itu? Itu sebenarnya buat saya sama teman-teman seprofesi ngumpul-ngumpul aja sih. Jadi di kalangan fotografer itu kadang-kadang kita dulu awalnya suka ada yang istilahnya gontok-gontokan lah ya, karena kan dapur nggak ada yang mau berbagi, nggak tahu harga masing-masing berapa. Terus ya dengan
saya punya forum itu, saya kumpulin teman-teman seprofesi semua dalam satu grup. Jadi kita semua prinsipnya saling bantu. Kalau misalnya mereka punya masalah nih, masalah misalnya, gua ada masalah gini nih, gimana? Jadi bisa nanya di floor gitu. Kadang-kadang juga ada yang nanya, Mas saya baru mulai, starting point-nya harga di berapa? Itu juga buat saya bantu mereka supaya starting point-nya jangan terlalu rendah, karena jangan merusak pasaran istilahnya gitu ya. Dengan sekarang fotografi semakin mudahnya, harga memang semakin turun. Tapi kan kita kan bukan dibeli karena kemudahan menggunakan kamera kan. Sebenarnya aset kita adalah mata kita dan rasa ya. Motret secara visual kita menentukan komposisi, itu skill yang harus diasah, dan juga rasa yang diasah ya. Nggak secepat itu kita bisa menentukan foto yang menurut kita baik tuh begini, tuh butuh jam terbang. Jadi itu ya fungsinya saya yang membantu yang baru-baru, dan juga teman seprofesi yang di bidangnya yang mempunyai masalah. Kayak kemarin ada teman yang bilang, gua pembayarannya udah sebulan belum dibayar-bayar nih, gitu. Gimana nih ya? Gua mau, padahal di kontrak gua udah tulis kalau lu telat bayar didenda, gitu. Yang menurut saya, ya di Indonesia mana ada hukumnya, lu mau ngelawan perusahaan gede minta denda, ya gimana caranya, ya nggak bisa. Gitu. Memang kalau misalnya untuk perusahaan besar, kita biasanya memang udah nge-charge gede di depan, hitungin aja itu anggap aja bunga, karena mereka bayarnya lama, karena mereka kan birokrasinya banyak ya, dari bawah sampai atas tuh, mau finance sampai director semua tuh lama. Jadi ya kayak masalah-masalah gitu, kadang-kadang mereka nanya di floor gitu. Kadang-kadang saya juga diskusi, gue ada problem gini nih, kalau menurut kalian gimana pendekatannya gitu. Jadi kita tukar pikiran aja sih di situ. Teman-teman yang udah pengalaman sama yang baru juga ada. Berbagi cerita, berbagi pengalaman gitu ya. Betul, untuk sesama profesi aja gitu. Karena memasuki hutan yang sama gitu ya. Betul, problemnya pasti juga itu aja sih, kurang lebih. Siap. Aduh, satu lagi deh, boleh ya? Pernah menghadapi masalah copyright? Copyright? Copyright sama kopi beneran deh ya. Oke, masalah copyright ya. Pernah dapat? Masalah copyright ini kalau menurut Tommy itu foto saya dipakai atau saya dituntut karena hal lain nih maksudnya? Lawannya copyleft. Oh, bukan itu, bukan. Copyleft. Copyright itu ya maksudnya foto Anda pernah dipakai sama institusi lain atau sama pihak lain lah untuk komersil gitu. Oke, ya ini memang sulit nih ya. Di kita sih di Indonesia nggak ada copyright. Masalahnya nggak ada hukumnya yang melindungi. Haki itu saya pernah bisa menjamin haki. Nggak bisa, kayak saya nggak pernah siapa yang ngurus itu sih. Cuman saya nanya-nanya, saya sempat juga cross check malah ke arsitek, saya tanya, lu kalau bikin rumah buat developer nih, ngedesain buat satu rumah, terus kan desainnya kan dibukin jadi 100 rumah misalnya kan, artinya kan developer udah bilang di awal nih, gue mau bikin 100 rumah, artinya arsitek udah memperhitungkan kalau nggak salah katanya fee-nya, oke, gue desain sekian untuk di-copy menjadi 100 rumah, harganya sekian. Lalu setelah berjalan, developer decide untuk membuat menjadi 1.000 rumah. Nah, tapi katanya dengar-dengar arsitek nggak bisa ngeklaim lagi tuh. Dengar-dengar, saya nggak tahu benar apa enggak. Nah, prinsipnya juga sama di saya. Nih foto nih, saya kasih dijual kepada siapa, si A gitu. Lalu tiba-tiba si A ngebagi ke si B, si C, si D. Dibagi 5. Yang menurut saya harusnya tidak fair, karena mereka semua pakai itu untuk jualan. Ya. Jadi harusnya mereka beli foto itu dari saya. Tentunya dengan harga yang bisa saya buat lebih murah, karena saya nggak harus motret lagi nih, tinggal jual royalti aja. Sebenarnya begitu. Jadi kalau misalnya ada yang tanya sama saya, boleh nggak saya share ke lain? Saya jawab pasti nggak boleh. Ya either kalian dia mau langsung dioper, yang maksudnya si A beli, hire saya untuk photoshoot, misalnya si B mau pakai juga fotonya, dia harus kontak saya, beli saya fotonya.
Tapi kalau dari depan, misalnya mereka udah bilang nih, Mar, gue mau patungan berdua ya, arsitek sama kontraktor, atau arsitek sama lighting designer, ya gitu. Oke, misalnya harga saya 1.000, ya udah jadinya kalau lo berdua, harga gue 1.500, jadi lo 750 bagi 2. Masih lebih untung dong daripada 1.000 bayar sendiri, mendingan 750 berdua, ya kan? Misalnya jadi bertiga, gue arsitek, desainer, arsitek interior sama kontraktor misalnya. Ya udah 1.000 tambah 500 tambah 500, jadi bayarnya 2.000. 2.000 lebih bagi 3, masih 666, masih lebih murah lagi, gitu kan? Jadi menurut saya itu yang lebih fair sih untuk masalah royalti. Tapi belum sepenuhnya bisa. Kalau yang nanya, kalau Anda motret bangunan itu berarti royalti fotonya itu milik Anda atau milik yang punya bangunan? Milik saya. Jadi dua-duanya ya. Jadi udah jelas nih, biasanya di kontrak tuh selalu tertulis royalti foto selalu ada di fotografer yang utama. Dan fotografer boleh pakainya untuk keperluan publikasi dan lain lah gitu ya. Nah lalu royaltinya kita berikan kepada pihak yang bayar kita, misalnya si A gitu. Kalau misalnya kayak klien Amerika yang saya handle, mereka selalu nanya, Mario, gue perlu copyright untuk 2 ya, buat gue, desainer, sama buat ownernya. Karena ownernya pasti minta rumah. Berapa harga lo? Ya udah saya quote buat itu. Oke, royaltinya harganya sekian untuk lo dan owner. Jadi mereka juga sangat menghargai gitu untuk masalah royalti dan mereka fair. Kalau di Indonesia biasanya nggak bilang-bilang, tahu-tahu dibagi 10 gitu. Jadi kalau nggak begitu saya pasrah aja. I love Indonesia. Baik, ini agak lewat sedikit, tapi nggak apa-apa lah. IAI Banten cukup permisif kok untuk hal kayak gini. Sudah sampai juga di akhir acara. Terima kasih Mario atas sharingnya, ilmunya. Ternyata satu buah foto atau beberapa gambar itu bisa menjadi sebuah cerita tanpa kata-kata. Itu hal yang kita pelajari hari ini. Baik, terima kasih untuk audiens yang di Zoom, yang di YouTube juga. Sampai bertemu di Ngopi Sore keempat. Kita belum tahu, nanti kita tunggu aja pemberitahuan berikutnya. Terima kasih banyak Mario. Jangan segan, jangan takut-takut lagi kalau kita undang ya. Siap, selalu ready. Oke, selamat sore. Oke, thank you Tommy, thank you IAI Banten dan semua yang nonton. Saya kembalikan ke pembawa acara Nindya, silakan. Ya, terima kasih Bung Tommy yang sudah memandu acara sore ini, seru banget. Terima kasih juga untuk Mas Mario Wibowo untuk sharingnya yang luar biasa. Sehat dan sukses selalu ya Mas. Sama-sama Mbak. Ya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan semua atas partisipasinya dalam acara Ngopi Sore yang ketiga ini. Untuk e-sertifikat selanjutnya akan kami kirimkan melalui email dan hanya akan diberikan bagi rekan-rekan yang sudah mengisi link presensi pada chat Zoom dan chat YouTube yang sudah dikirimkan panitia. Jadi mohon pastikan lagi rekan-rekan sudah mengisi. Link tersebut akan ditutup 10 menit setelah acara ini selesai. Mohon rekan-rekan untuk mengaktifkan lagi kameranya karena dari panitia akan melakukan sesi foto untuk keperluan dokumentasi. Oke, terima kasih. Nah, akhirnya sampai juga kita pada acara penghujung acara Ngopi Sore yang ketiga. Atas nama pengurus IAI Banten dan seluruh panitia yang bertugas, Vera sebagai host, Bung Tommy sebagai penanggung jawab acara dan moderator, Leonardo sebagai co-host dan tim teknis, Peter, Safira, Libradi selaku tim kreatif, dan saya Nindya selaku MC, juga segenap pengurus IAI Banten, kami mohon undur diri.
Sampai berjumpa dalam acara IAI Banten selanjutnya, dan silakan rekan-rekan untuk terus memantau media sosial IAI Banten untuk jadwal keseruan acara IAI Banten selanjutnya. Oke, salam sehat selalu rekan-rekan, terima kasih banyak.